hari ini kita bertemu lagi di dalam kebaktian minggu kita. Dan hari ini ada yang khusus karena di minggu pertama bulan Desember kita akan merayakannya bersama-sama di meja perjamuan Tuhan. Hari ini kebaktian dengan perjamuan kudus, mari kita masing-masing mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, pendeta dan majelis serta pelayan Tuhan akan memasuki ruang ibadah di dalam prosesi. Pagi hari ini lilin yang pertama dinyalakan. Kita bersama-sama akan memasuki ibadah ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, dengan hati yang taat dan tulus di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus Kepala Gereja. Salam bagimu dan beribadahlah dengan sukacita yang penuh. Pujilah Tuhan. Amin. Berdiri di altarnya menjadi pujian kita kepada Tuhan di ibadah ini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Masuk takhta sucinya. Kita masuk takhta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji
Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah untuk mengikuti kebaktian di hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk berfellowship mengikuti kebaktian Minggu pagi ini. Layakkan kami ya Tuhan. Umat-Mu yang seringkali melakukan kesalahan. Kerap kali masih melakukan dosa di hadapan-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan yang telah dilakukan oleh worship leader, para pemuji, pemain musik, juga orang-orang yang telah Tuhan pimpin dalam mempersiapkan dari multimedia. Juga Tuhan berkati setiap sambungan internet, peralatan yang ada agar boleh berjalan dengan baik. Dan terlebih kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati. Dan hari ini juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari yang indah ini, pada waktu kita boleh datang ke meja perjamuan Tuhan nanti. Hari ini menjadi ibadah yang kita mau perkenankan kepada Tuhan. Nama ada di sekeliling kita. Bahkan nama keluarga kita jaga. Tapi kita juga kenal ada nama-nama besar di sekeliling kita. Ada orang-orang yang kita kenal baik. Nama-nama yang agung yang ada di sepanjang sejarah ini. Tapi hanya ada satu nama yang sungguh menjadi panutan kita. Kristus Yesus. Karena dialah kita bisa berkumpul, berhimpun dimanapun Bapak Ibu berada. Baik yang hari ini di ruang ibadah ini maupun di tempat masing-masing Bapak Ibu. Kiranya hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, karena Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita akan diundang oleh Tuhan di meja perjamuannya untuk mengingat cinta kasih-Nya. Nama Kristus tidak ada bandingnya. Nama Kristus menjadi nama yang menyelamatkan. Sudahkah kita mengenal nama itu dengan sungguh-sungguh? Kita bukan hanya diberi kesempatan untuk beribadah, tapi kita boleh datang ke kaki salib Tuhan untuk mengakui dosa kita. 3 ayat dari lagu ini, Kepala yang Berdarah. Mari kita naikkan pujian ini, mempersiapkan kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota
Saya mengundang jemaat, baik yang di ruangan ini maupun dimanapun Bapak Ibu berada, kita mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan di tempat masing-masing. Mari kita datang dengan doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan di hadapannya. Terlalu banyak hal tersembunyi di hidup ini. Tapi Tuhan tahu. Dengan sesama, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan istri, anak, suami, dengan mertua. Mari kita datang untuk mengakui dosa kita, memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita mengakuinya dalam doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jadi jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bait yang keempat kita menaikkan pujian ini. Gembala yang setia terima dombamu. Gembala yang setia terima dombamu. Kau sumber bahagia, penutup hidupku. Sabdamu telah menganugerah karunia tak tebri dan nikmat dari surga padamu kau beri. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga kami mengucap syukur karena Engkau mengutus Kristus ke dalam dunia ini, yang hari ini kami boleh peringati dan mengingat lagi kasih-Nya yang tulus murni, yang luar biasa itu, yang sudah berkenan menyerahkan dirinya bagi kami di kayu salib. Terima kasih kalau kami boleh mengingat penderitaan-Mu bagi kami. Kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu, Engkau buat layak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan tolong kami pada hari ini, pada saat kami berdoa, mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Pada saat kami mempersiapkan diri bagi perjamuan kudus Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan lengkapi hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terluar biasa itu Tuhan. Di Golgota, membuat kami boleh pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita perlu bersuka di dalam keseriusan kita akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sebab itu mari kita menaikkan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Nama Yesus memang indah untuk hidup kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Sang Pengantara menjadi tema hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Mari kita menyiapkan hati, Tuhan mau berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan Yesus bukan hanya perantara kita dosa kepada Bapa di surga, tapi Tuhan yang ada di dalam kerajaannya juga ada di dalam hati kita. Mau supaya hidup kita boleh seperti Dia yang sempurna itu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kaulah segalanya, bela ini boleh menjadi pujian kita, benar-benar ungkapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berfirman itu hari ini mau berbicara kepada kita. Kaulah yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran itu bagianku, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, harta dan raja-Mu. Katakan, Kaulah segalanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Kami rindu, kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami rindu kami menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Engkau dan taat kepadamu. Namun di dalam perjalanan kehidupan kami, tak jarang kami memberontak, melawan Engkau. Bukan saja lewat perkataan kami, mungkin juga lewat kelakuan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di Minggu Kudus hari ini kami datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu.
sehingga hidup kami menyukakan Engkau ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua memerlukan firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, karena kami semua adalah manusia yang sama-sama di hadapan Tuhan, tiada bedanya. Karena itu Tuhan tolong kami. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan semata. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur minggu ini minggu pertama kita memasuki bulan Desember di tahun 2021 tanpa terasa di penghujung tahun. Ya, kalau kita bisa memasuki tahun ini, menjalani tahun ini dan kemudian Tuhan perkenankan kita memasuki minggu ini suatu yang luar biasa bagi kita juga, bukan? Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat satu bagian kebenaran firman Allah yang akan mengantar kita di dalam perenungan untuk memasuki perjamuan kudus pada minggu hari ini. Dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian tulisan Rasul Yohanes. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Karena itu kita akan membaca secara bergantian. Saya minta penetua untuk pakai mic supaya nanti ada waktu bergiliran kedengaran ya. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Demikian sabda Allah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara ketika mengendarai kendaraan, mobil, mau masuk jalan tol, jangan coba-coba masuk kalau tanpa ada kartu tol. Maka kalaupun saudara masuk, pasti saudara akan mendapatkan satu peringatan dan mungkin juga akan disangsi. Karena itu sudah pelanggaran. Saudara coba-coba ingin masuk ke satu komplek, satu perumahan yang barangkali aksesnya terlalu sulit dan terlalu ketat. Jangan coba-coba kalau saudara tidak punya kartu untuk masuk. Atau orang yang memang saudara kenal dan membawa saudara untuk masuk. Pasti bisa jadi saudara atau kita ketika masuk ke sana mungkin dipikir bahwa ini orang bukan orang yang baik. Barangkali ini orang yang jahat dan sebagainya, walaupun tidak sedemikian, tidak tentu demikian, bukan. Tetapi paling tidak ada sesuatu yang kemudian mesti membawa kita atau menuntut kita untuk memiliki akses masuk ke dalam satu tempat. Beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah di Indonesia ketika
bencana alam datang, melanda satu daerah, ada beberapa akses yang memang terputus. Sehingga beberapa tempat mesti memerlukan jarak yang jauh untuk mutar. Sehingga mereka bisa masuk ke daerah mereka atau keluar dari daerah mereka. Tetapi ada juga yang memang sulit sekali untuk masuk. Dan mau tak mau, mesti memerlukan alat, memerlukan transportasi, memerlukan jembatan dan sebagainya. Akses memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang diperlukan. Karena itu bagaimana dengan kehidupan keberimanan kita? Bagaimana dengan kita ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai manusia, dan mau atau rindu masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah semudah itu? Banyak orang kan berkata, oh saya mudah, saya melakukan ini dan itu, saya berbuat kebaikan. Bahkan kalau ditimbang-timbang kebaikan saya melampaui kejahatan saya. Atau barangkali begitu ya. Atau sebaliknya, waduh saya hitung-hitung satu hari ini. Berapa kali dan berapa banyak kejahatan yang saya buat. Bukan saja lewat perilaku saya. Yang bisa dilihat, disaksikan, diketahui orang. Tetapi juga barangkali itu dalam pikiran saya. Yang tidak bisa saudara lihat, yang tidak bisa saudara deteksi. Atau dalam hati saya. Bukankah kita manusia adalah orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia sudah berdosa tanpa terkecuali. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang sangat-sangat terkenal seperti Abraham berdosa. Nuh orang berdosa. Musa orang berdosa. Para nabi orang berdosa. Para rasul orang berdosa. Kan itu siapa kita? Kita bukan salah satu dari antara para nabi. Kita bukan salah satu dari antara para rasul. Kita pun adalah manusia-manusia berdosa. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Rasul Yohanes mengingatkan kepada orang percaya tentang seperti apa dan bagaimana mereka. Mereka manusia yang berdosa, yes. Tapi Yohanes juga menyadari mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, yang dikirimnya surat ini, yang telah percaya kepada Kristus, yang tidak imun juga dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa yang namanya dosa adalah sesuatu yang kemudian masih bisa masuk dan mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk ketika kita dekat dengan Tuhan, barangkali iblis itu terus berusaha juga. Oh ini taat sekali, ini berdoanya rajin sekali, ini baca Alkitab rajin sekali. Saya mesti menggodai ini. Jangankan kita ya. Yesus saja sang anak Allah yang datang ke dalam dunia. Ketika di padang gurun. Berpuasa 40 hari 40 malam di sana. Dicobai oleh iblis bukan. Apalagi dengan kita yang hari-harinya barangkali ya. Waduh bergumul dan bergumul. Karena itu ketika kita bicara tentang antara Allah dengan manusia yang begitu terpisah karena dosa yang begitu jauh. Jurang yang begitu jauh, jurang yang begitu dalam yang tidak mungkin kita seberangi dengan cara, dengan usaha kita, dengan apapun yang kita lakukan sebagai manusia. Dan bahkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan pun tidak akan mungkin mampu menyeberangi jurang yang dalam antara Allah dengan manusia yang terpisah oleh karena dosa itu. Maka siapa yang bisa membawa kita kembali kepada Allah? Siapa yang bisa menuntun kita untuk datang kepada Bapa, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk hidup di dalam kerajaan kota suci yang kekal. Selain daripada Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu Yohanes mengingatkan, jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita memiliki pengantara kepada Bapa. Kita
dihimbau untuk tidak berbuat dosa. Namun ketika berbuat dosa, ada pengantara. Ini tidak serta-merta bahwa, waduh kalau begitu kita orang Kristen enaknya bebas dong berbuat dosa. Buat dosa nanti ada ampun lagi ya. Buat dosa ada pengantara lagi. Itu bukan semangat kekristenan. Itu bukan semangat Injil. Itu bukan semangat kehidupan orang yang telah ditebus oleh Allah. Jangan pikir bahwa kita kan punya status gitu ya. Saya punya anak, orang tua saya ini, saya punya keistimewaan. Kalau ada pelanggaran silakan pelanggar aja gitu ya. Keluarga saya ada keluarga yang pejabat misalnya. Bisa dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya. Sehingga semau kita. Tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita justru harus menyadari bagaimana Kristus yang adalah pengantara kita. Dia bukan pengantara yang abal-abal. Pengantara Kristus bukan pengantara seperti para nabi di dalam zaman perjanjian lama. Pengantara Kristus sebagai pengantara kita bukan seperti imam yang membawa korban untuk umat lalu mempersembahkan doa kepada Allah. Tidak. Karena itu bagaimana Kristus yang adalah pengantara bagi kita antara kita dengan Allah. Jelas Rasul Yohanes memberikan dua gambaran yang sangat penting. Pertama, Yesus Kristus sang pengantara antara kita dengan Allah. Dia adalah pengantara yang adil. Dia pengantara yang benar. Tidak memihak kepada salah satu. Betul-betul memposisikan diri di posisi yang paling tengah. Seadil-adilnya. Gak bisa kemudian, ibarat orang dalam pertandingan gitu ya. Saya enggak apa-apalah kasih pelanggaran atau kasih peluang kepada salah satu. Enggak. Karena itu bahasa yang dipakai di sana adalah dikaiosune. Kebenaran. Dia adalah pengantara yang benar. Dia adalah pengantara yang adil. Karena itu ketika mencari pengantara antara manusia dengan Allah, siapakah yang benar di dalam dunia ini? Tidak ada. Cari dari zaman ke zaman barangkali. Temukanlah mana ada yang benar. Cari. Tidak ada. Tapi Kristus adalah satu-satunya pengantara yang adil dan yang benar. Jelas ini menjadi suatu gambaran yang sangat penting supaya kita memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi pengantara bagi sesamanya untuk membawa sesamanya ke surga. Tidak. Pendeta pun tidak. Jangan berharap bahwa pendeta bisa membawa saudara ke surga. Tidak. Orang tuamu tidak. Walaupun barangkali dia hamba Tuhan yang begitu setia. Atau orang tuamu adalah aktivis. Atau dirimu membawa orang tuamu. Tidak bisa. Tapi siapa yang bisa membawa? Kristus yang adil. Kristus yang benar. Karena itu di dalam Injil Yohanes juga dikatakan. Ya, ketika Thomas bertanya waktu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu di sana. Kalau aku sudah sampai di sana. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana, di mana. Ya, kemana engkau pergi, di mana jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kebenaran menjadi sesuatu yang penting untuk bisa membawa manusia yang tidak benar kepada Allah yang benar. Manusia yang tidak benar bagaimana mungkin bisa berjumpa dengan Allah yang benar kalau tidak ada pribadi yang benar yang membenarkan dia, yang membenarkan manusia yang jahat, yang membenarkan manusia yang berdosa untuk bisa bertemu dengan Allah yang benar itu. Ketika manusia berdosa dan berjumpa dengan Allah yang suci, manusia takut. Manusia binasa, manusia mati. Karena itu umat Israel berkata kepada Musa, kami tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Engkau saja Musa, engkau saja. Kami terlalu jahat, kami terlalu berdosa. Silakan engkau saja ya Tuhan.
Yesaya berkata, celaka aku. Aku binasa. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang begitu berdosa dan aku melihat Allah. Celaka aku binasa. Harusnya kita menyadari bagian ini. Adakah ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan aku berdosa. Atau sebaliknya, senang dengan dosa. Waduh bersyukur ya, dosa aku tidak diketahui oleh sesamaku. Dosa aku tidak diketahui oleh orang tuaku. Dosa aku tidak diketahui oleh suamiku. Dosa aku tidak diketahui oleh istriku. Dosa aku tidak diketahui oleh anak-anakku. Dosa aku tidak diketahui oleh pimpinanku. Dosa aku tidak diketahui oleh karyawanku. No, itu bukan semangat kekristenan, saudara. Karena itu waktu saya menggumulkan bagian ini, Tuhan, semakin aku membaca dan merenungkan firman-Mu, semakin aku menyadari betapa hina dan berdosanya diriku. Kadang aku memikirkan apa yang tidak seharusnya kupikirkan. Barangkali orang benar kupikir orang itu salah. Barangkali orang itu baik kupikir dia jahat. Terlalu cepat dan terlalu dini aku menghakimi orang. Aku berdosa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Yohanes mengingatkan kita punya pengantara. Pengantara kita adalah pengantara yang adil. Pengantara kita adalah pengantara yang benar. Bandingkan dengan perjanjian lama. Ketika imam-imam menjadi pengantara bagi umat untuk berdoa kepada Allah. Imam itu pun adalah imam yang memerlukan pengantara. Sekalipun mereka melayani mewakili umat. Sekalipun mereka masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang terpilih. Imam yang terpilih, imam besar setahun sekali. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau enggak dapat undi ya barangkali selama imam besar mungkin. Kalau enggak dapat undi ya enggak bisa, enggak dapat jatah sana ya. Tapi kalau dia dapat undi, kebetulan, wah ini undian saya. Dapat. Umat hanya di mana? Di pelataran. Ruang Kudus tempat apa? Tempat para imam. Ruang Maha Kudus tempat siapa? Imam besar. Iya. Terus yang dipersembahkan di sana apa? Darah hewan. Sebagai simbol yang nanti digenapi di dalam diri Kristus Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu Yohanes yang menulis juga dalam surat, dalam kitab Injil Yohanes. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita menyadari bahwa perantara kita bukan selevel dengan kita. Pengantara kita bukan sederajat dengan kita. Kadang kita terlalu, saya pikir bahwa terlalu pedenya kadang ya. Kadang aku kemudian sahabat Yesus. Tapi sebagai sahabat Yesus aku tidak hidup seperti Yesus hidup gitu ya. Kita tahu, masih tahu diri juga. Walaupun tentu Yesus dalam Injil Yohanes tidak ada seorang yang lebih baik daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Tapi tidak serta-merta bahwa tidak ada kemudian jarak, tidak ada kemudian sesuatu yang memisahkan kita dari kebenaran Kristus, dari kasih Kristus atau dari pribadi Kristus. Sehingga betul-betul kita mesti menyadari ini. Di satu sisi bahwa betul Kristus adalah yang sulung dari antara seluruh ciptaan secara khusus bicara tentang orang percaya. Tapi jangan lupa, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sang suci, sang benar, sang kudus itu. Karena itu ketika kita bicara tentang bagaimana Kristus yang adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Dia bukan hanya pengantara yang adil. Dia bukan hanya pengantara yang benar di hadapan Bapa. Ketika pengadilan itu dilakukan, maka pembela kita adalah Kristus. Gitu ya. Kalau orang-orang hukum tahu betul misalnya, gimana sih kalau di pengadilan, siapa yang mesti harus dibela. Gitu ya. Oh, si ini dan sebagainya. Kristus adalah pengantara kita. Kristus adalah pembela kita. Kristus adalah advokat kita. Di hadapan Bapa. Karena itu tidak ada yang bisa menggugat kita dari hadapan Allah. Karena Kristus yang adalah Allah, pengantara kita. Sehingga kita diperkenan Dia.
Hal yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Yohanes sebagai pengantara, Kristus sang pengantara kita. Dia yang adil, dia yang benar, tapi sekaligus juga dia yang adalah pendamaian untuk dosa kita. Ini bicara satu korban penebusan. Kalau dalam zaman perjanjian lama, para imam atau umat, waktu mereka berdosa yang dipersembahkan mereka adalah binatang, hewan. Itu yang terbaik. Cari yang tidak ada cacat. Cari yang tidak ada luka. Cari yang betul-betul kalau kakinya sama, oh ini persis sama. Tangannya sama, telinganya tidak ada perbedaan. Semua betul-betul sempurna. Waduh, di mana nyari hewan yang seperti begitu ya? Syukur-syukur kalau ada, karena untuk pelihara hewan bagus-bagus itu ya. Domba, oh ini lahirin domba. Ini mesti pelihara bagus-bagus. Nanti kalau kita berdosa, domba ini yang bagus ini yang akan dipersembahkan, yang akan dikorbankan. Tapi berapa banyak ya? Dosa hari ini persembahkan lagi. Dosa nanti persembahkan lagi. Dosa besok misalnya persembahkan lagi. Waduh, ini masih harus membuat satu peternakan yang banyak sekali kalau pria. Tapi bagaimana dengan Kristus? Yang adalah pendamaian untuk dosa kita. Kristus yang adalah pendamaian untuk dosa kita adalah Kristus yang sempurna. Karena itu Ibrani mencatat, kalau saudara membaca kitab Ibrani maka saudara menemukan banyak, paling tidak ada beberapa bagian yang menjelaskan bahwa keimaman Kristus adalah keimaman yang sempurna. Imam agung yang sempurna, yang mempersembahkan diri, yang mengorbankan diri satu kali untuk selamanya. Tidak berulang lagi. Kenapa satu kali untuk selamanya? Kenapa tidak berulang lagi? Karena sempurna, perfect. Cukup, baik untuk mereka yang hidup sebelum Kristus, bagi mereka yang hidup di zaman Kristus, dan bagi orang-orang yang hidup setelah Kristus. Itulah karya Kristus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya sekedar dosa yang dianggap orang, oh ini dosa kecil, ini akan diampuni. Wah saya kan dosa kecil, saya hanya nyontek kok gitu. Hanya lirik punya kerjaan teman saya. Ya, kecil pasti diampuni. Kalau dosa besar gimana? Atau walaupun ada orang tertentu mendefinisi, tapi yang namanya dosa tetap dosa gitu ya. Ya, tapi orang pikir, wah ini dosa gimana? Oh kamu dosa membunuh, pasti kamu tidak diampuni. Oh kamu dosanya berzina, pasti kamu lebih berat lagi. Oh kamu dosanya menipu, mencuri, membohongi. Oh pasti kamu tidak diampuni. Apakah itu? Siapakah seorang penjahat yang di samping Yesus? Siapakah seorang rasul yang menulis banyak dari perjanjian baru? Bukankah mereka adalah orang-orang yang jahat juga? Rasul Paulus, pembunuh, penganiaya. Siapakah seorang perempuan yang ditangkap, dibawa oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi kepada Yesus? Kami mendapatkan dia melakukan perzinahan. Hukum dia, bunuh dia, lempar dia dengan batu. Yesus katakan, barang siapa ada dari antara kamu yang tidak berdosa, silahkan dia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Waduh, syok juga ya. Oh, barangkali satu persatu mungkin ya. Kalau dalam zaman itu orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama menggunakan jubah. Waduh, kita berdosa juga. Ibu bapak saudara dikasihi oleh Tuhan. Maka pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah pendamaian yang sempurna. Satu-satunya yang bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia hanyalah Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena itu ada salah satu catatan yang sangat indah dari seorang bernama Jonathan Edwards. Ketika dia menuliskan tentang bagaimana kemuliaan Kristus. Dan salah satu kemuliaan Kristus itu adalah kenapa Kristus menjadi pengantara, menjadi mediator
antara manusia dengan Allah. Karena tidak ada kemuliaan yang melampaui kemuliaan Kristus. Manusia semua sudah hina. Manusia semua najis. Manusia semua tidak ada yang bersih di hadapan Allah. Layaknya kain kotor yang penuh lumpur. Tetapi kemuliaan Kristus, kemuliaan yang membuat dia sanggup menjadi pengantara, mediator antara manusia dengan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kembali kita menyadari betapa bersyukurnya kita. Kalau kita dikasih anugerah oleh Allah. Diberi kemurahan oleh Tuhan. Diampuni dosa. Disucikan dia. Dikuduskan dia. Dilayakkan oleh dia. Supaya kita hidup berkenan. Dan menyukakan hatinya. Salah satu dari Ibrani. Pasal 7 ayat 24-25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan. Dan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi dia bisa ditukar. Kita mau tukar dengan siapa? Ya, karena itu saya melihat bagian ini lalu waktu saya merenung lagi. Iya ya. Kembali ke peristiwa penyaliban. Ayo kalau dalam konteks misalnya memaknai penyaliban Kristus dalam konteks teologi. Yang mendamaikan manusia dengan Allah. Yang mengampuni dosa. Karena itu waktu peristiwa. Ayo siapa yang harus disalibkan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Tidak bisa ditukar. Siapapun manusia, bahkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab pun tidak akan pernah bisa menukar Kristus untuk bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Karena itu biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan. Betapa kasih Kristus luar biasa. Dasar pembelaan Kristus, dasar pengampunan Kristus, dasar penebusan Kristus. Di dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi. Maka karya Kristus di kayu salib itu. Pengorbanan Kristus. Perbuatan Kristus yang begitu taat kepada Bapa. Yang begitu ajaib. Yang begitu mulia. Kita bisa mungkin mempertanyakan. Apa yang terjadi atas manusia. Bila tanpa Kristus menjadi pengantara. Apa yang kita bisa pikirkan? Maka tidak ada manusia yang akan menjadi manusia yang dibenarkan. Kalau Kristus tidak membenarkan. Manusia akan tetap menjadi manusia yang terpisah dari Allah. Manusia akan tetap menjadi manusia yang ada di jurang yang jauh dari Allah. Akan tetap terpisah. Kalau tidak diperdamaikan oleh Kristus. Kalau tidak ada Kristus yang datang ke dalam dunia yang mengantarai antara Allah dengan manusia itu. Manusia akan tetap menjadi manusia yang di tempat kekekalan. Manusia tidak akan masuk ke dalam tempat kudusnya. Jika Kristus tidak menguduskan mereka dan membawa mereka masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu waktu Kristus mati. Maka tabir bait suci terbelah. Simbol yang sangat nyata dari bagaimana umat yang dulunya tidak punya akses untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Namun oleh kematian Kristus, oleh pengorbanan Kristus, oleh darah Kristus. Maka umat yang dulu hanya bisa ada di pelataran. Kini mereka bukan hanya di tempat kudus. Tapi mereka bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena Kristus yang telah menguduskan dan membawa umat itu masuk ke tempat di mana dia berada. Sehingga penting bagi kita menyadari bagian dalam merenungkan sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan hari ini. Karena itu kekudusan menjadi sesuatu yang penting
yang terus-menerus juga harus menjadi semangat hidup bagi kita sebagai orang yang percaya. Jatuh bangun. Itu hari ini berapa kali lagi? Waduh, saya berdosa. Aduh, saya berdosa, saya binasa. Tapi bersyukur kepada Allah. Dengan pengantara ini, kita memiliki jaminan bukan pada kita manusia, tetapi ada pada karya Kristus itu. Karena itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah. Manusia tidak akan pernah menjadi benar jika Kristus tidak membenarkan mereka. Manusia akan tetap menjadi manusia yang kotor, manusia yang keji, manusia yang hina, manusia yang najis. Jika Kristus sang suci, sang benar, sang kudus itu tidak membenarkan kita. Kita benar bukan karena kita benar pada diri kita. Kita benar karena kita dibenarkan. Kristus benar karena pada dirinya adalah benar. Dia sang kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri. Dan manusia akan tetap menjadi manusia yang terhukum. Manusia akan tetap menjadi manusia yang terhukum di bawah murka Allah. Jika Kristus tidak tampil di kayu salib menjadi pembela atas umatnya. Ya, beberapa hari lalu, seorang ibu, seorang istri yang boleh dikatakan diperkarakan, diperhadapkan dengan hukum misalnya karena melaporkan suami pulang mabuk, aduh. Dan akhirnya memang dibebaskan, mencari keadilan, cari kebenaran. Itulah manusia kita. Tapi Kristus luar biasa mengasihi kita. Tampil menjadi pembela bagi kita. Di hadapan Bapa, di hadapan penghakiman, pengadilan yang tertinggi. Bagaimana kita dibela dia, diselamatkan, ditebus, dan bahkan dibenarkan. Maka signifikansi dari penebusan Kristus, dari karya Kristus, dari Kristus yang adalah pengantara itu membawa kita untuk hidup dalam satu persekutuan dengan Allah. Itu semangat dari tulisan Rasul Yohanes, persekutuan. Kalau pasal 1 kita membaca, maka semangatnya adalah bagaimana persekutuan itu. Sebagai orang yang telah dipersekutukan dengan Kristus, maka Yohanes mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Adakah kita memiliki semangat persekutuan ini? Sadarkah kita? Tanpa adanya Kristus yang menjadi pengantara bagi kita, tidak mungkin kita dapat dipersekutukan dengan Kristus. Dipersekutukan dengan Allah. Dan bahkan dipersekutukan dengan sesama kita. Sebagai orang percaya. Waktu saudara masuk satu kompleks, menjadi bagian dari kompleks itu, punya akses ke situ mesti harus terbatas. Maka waktu saudara hidup dalam kompleks itu, pasti saudara punya aturan di situ. Pasti ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan sebagainya. Karena itu kita hidup dalam satu persekutuan dengan Allah. Tanda bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Kita memiliki pengenalan akan Allah. Karena itu Yesus yang adalah pengantara kita menjadikan kita bisa mengenal siapa Allah kita. Saudara kalau tidak mengenal siapa Allah yang kepadanya saudara percaya, waduh, gawat gitu ya. Tapi kita bersyukur Yesus melalui firman-Nya. Jikalau engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Dia yang mengutus aku. Di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah dinyatakan. Ya. Maka bersyukur ya, kita tahu siapa sih Allah yang kita percaya. Oh dia kasih tidak hanya teori tapi dia hidup di dalam kasih, mempraktekkan kasih, melakukan kasih itu. Sehingga kita punya betul-betul, waduh ini Yesus Tuhanku, Allahku. Yang bukan saja memberitakan kepadaku tapi melakukan apa yang dia katakan. Pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang kemudian penting bagi kita. Maka Yohanes mengingatkan, barang siapa mengaku bahwa dia kenal Allah, tapi dia tidak hidup di dalam satu ketaatan kepada Allah, sesuatu yang berbahaya. Yesus membawa kita untuk memiliki pengenalan akan Allah. Tapi juga ketika kita sudah memiliki pengenalan akan Allah, hidup kita sebagai umat Allah adalah hidup taat pada firman-Nya.
Karena itu turutilah perintah-perintahnya. Barang siapa mengenal Kristus, mengenal Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yohanes mengatakan, dia akan mentaati perintah-perintah Allah. Dia akan taati firman Allah. Ini perjuangan kita. Ini pergumulan kita. Karena itu turutilah perintahnya. Kalau kita membaca perintah apa yang Yesus sampaikan. Perintah apa yang Yohanes sampaikan. Yohanes kental dengan perintah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan bahkan kalau kita membaca total dari kitab tulisan Rasul, barang siapa tidak mengasihi saudara-saudaranya, apakah dia mengasihi Allah? Oleh sebab itu, bagaimana kita hidup? Dan yang terakhir, tentu di dalam ayat yang ke-6, maka signifikansi dari Kristus yang telah mengantara antara kita dengan Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, kita hidup mengikuti pola Kristus hidup. Bagaimana pola Kristus hidup? Bukan sekedar kemudian dia menderita, waduh saya mau menderita ya, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana hidup melakukan kebenaran yang Bapa sampaikan. Yang Allah sampaikan lewat firman. Taat. Walau berat. Pikul salib. Walau dicaci. Dimaki. Dihina. Dilecehkan. Maukah engkau tetap beriman pada Kristus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan firman itu. Yuk, sebagai umat yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, yang telah ditebus Dia, yang telah diperdamaikannya dengan Bapa, yang telah diselamatkannya dari murka Allah. Mari kita hidup dalam kesungguhan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita di dalam memasuki perjamuan kudus minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Di minggu kudus hari ini kami diingatkan. Di depan meja perjamuan Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli pada kami. Allah yang bukan hanya mengerti tetapi membawa kami. Untuk kembali kepada kebenaran-Mu. Allah yang tidak hanya melihat, tetapi Allah yang bertindak menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Di minggu kudus hari ini kami datang berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan, dalam iman, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan menolong, menyertai. Tuhan juga memimpin, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Biarlah dalam belas kasihan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Kanaya, anak dari Bapak Penatua Riko. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan baginya. Kami berdoa mohon belas kasihan Allah untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang lansia. Oh Tuhan, Kau pimpin mereka, sertai mereka. Kau tuntun hidup mereka. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan juga yang memimpin, menolong mereka dengan segala kekuatan, sukacita dan sejahtera. Bagi anak-anak kami, anak-anak tiap jemaat-Mu yang saat ini juga dalam pendidikan. Barangkali mereka yang sedang menyelesaikan ujian akhir nasional mereka, ujian akhir semester mereka, atau mereka yang sudah menyelesaikan perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi seluruh kehidupan anak-anak kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh pelayanan yang kami akan lakukan di sepanjang bulan Desember ini. Persiapan Natal, malam terang lilin, dan ibadah raya Natal. Tuhan juga yang memimpin, menolong seluruh pelayan Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu yang mempersiapkan pelayanan ini. Panitia yang mempersiapkan pelayanan yang ada. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin mereka.
Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk waktu, untuk tempat yang akan kami pergunakan. Kiranya Allah campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada untuk menangani bangsa ini, mengendalikan COVID, mempersiapkan kegiatan-kegiatan baik di bulan Desember ini, supaya keamanan bangsa kami juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Para pimpinan negara, Polri, TNI, dan seluruh aparat keamanan yang ada, biarlah mereka terus dalam pimpinan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memimpin seluruh pengurus gerejamu ini. Engkau memimpin seluruh jemaatmu. Engkau memimpin seluruh pelayanan, baik di Kalimantan, juga di Jakarta. Berdoa untuk Yayasan Mika, Yayasan Pama, dan STT Makedonia. Tuhan Engkau pimpin semua. Di dalam kehendak-Mu, biarlah semua berjalan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa arti perjamuan kudus? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali? Walaupun ini terus menerus dan berulang kita bacakan. Biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak salah dalam memahami dan memaknai perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur,
Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anaknya, yang telah dipersatukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan, kami datang kepadamu. Dan saat ini kami mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, tuntun kami, tolong kami, agar kami memaknai perjamuan kudus dengan benar. Iman kami dikuatkan, komitmen kami, panggilan kami, pelayanan kami, ketaatan kami kepada Tuhan, kiranya terus Tuhan pelihara. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada petugas, persilakan maju. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan sudah disidi. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Roti dan anggur sudah siap di meja, tetapi janganlah kita terpancang kepada roti dan anggur yang telah berada di hadapan kita ini. Melainkan angkatlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah roti hidup, dialah air hidup yang sejati, sumber kekuatan abadi. Pujian akan dinyanyikan untuk kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari.
Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Apakah ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Apakah masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Baik, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, seperti pada waktu malam ia diserahkan. Diambilnya roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah." Angkatlah air anggur pada tangan kanan saudara. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah."
Baiklah, kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia yang sudah menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa. Jika tidak Dia, maka binasalah kita. Mohonlah kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan. Nyatakanlah komitmen di hatimu untuk hidup surut dengan kehendak, taat, melayani Dia. Bapa, ini kami datang di hadapan-Mu sekali lagi ya Bapa. Kami sudah melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Engkau kiranya terus menolong kami, menopang kami, dan bahkan mengampuni kami, menguatkan kami, dan menjaga iman kami untuk tetap setia melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bersama-sama dilayani melalui firman Tuhan, dan tadi juga kita sudah boleh ikut di dalam meja perjamuan Tuhan. Sudah dikuatkan dan disegarkan kembali. Kita di penghujung tahun ini, di bulan ini tinggal hitungan hari. Adakah masih janji tertentu di hadapan Tuhan yang belum kita penuhi? Masih ada waktu, tapi mari kita dengan kesungguhan hati mempersiapkannya dan mengerjakannya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Ada 3 amplop hari ini. Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop dapat mengangkat tangan, Asher akan membantu. Yang hitam untuk operasional gereja, yang merah untuk kepanitiaan Natal, dan amplop ungu untuk pengucapan syukur perjamuan kudus. Nanti yang ungu dapat dimasukkan di kotak di kiri kanan setelah Bapak Ibu memasukkan ini di kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, Bapak Ibu dapat memberikan melalui QR Code yang dapat diakses maupun transfer ke rekening. Berikanlah kode di akhir 1, 2, atau 3 sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Ayat persembahan diambil dari Matius 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan terbaik kita bagi Tuhan, dan kita menaikkan pujian selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesus, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Saya mulai bangkit sendiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu melimpah di kehidupan kami. Dan pada saat ini kami boleh memberikan kesempatan untuk memberi persembahan, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah boleh disampaikan, yang boleh terus mengingatkan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Biarlah ini menjadi ingatan kita, Tuhan Yesus Sang Pengantara itu. Kita boleh yakin dan percaya, beriman penuh kepadanya karena Allah yang Esa itu. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6a, menjadi bekal di kehidupan kita. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Amin. Kita dipersatukan bukan hanya di dalam penderitaan dan kematiannya, tapi juga di dalam kebangkitannya. Oh, sebab itu kita perlu bersukacita dalam hidup ini, setia melayani Tuhan, dan di atas semuanya itu ada Kristus above all. Mari kita menaikkan pujian ini. Above all powers, above all powers, above all things, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
There's no way to measure what your word crucified. Crucified, lay behind the stone and live to die, rejected and alone like the rose, tremble on the ground. You took the Lord and thought of me above all. Mari kita menaikkan pujian ini sekali dengan sepenuh hati. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Tell him, crucified, crucified, let him hide the stone, to live, to die, rejected and alone, like the rose, trampled on the ground. You took the fall, the thought of me above all. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini yang disertakan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus telah selesai. Firman telah disampaikan kepadamu. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi pengantara bagi kita. Karena itu tetaplah hidup dalam kebenarannya. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya, layani Dia. Jalani hari-hari hidupmu. Jangan takut. Engkau tidak sendiri, ada Dia yang menyertaimu. Karena itu angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup dalam kehendak-Nya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silahkan duduk, bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah juga yang onsite di tempat ini, Tuhan menolong menyertai kita dalam ibadah yang sudah kita lakukan. Sebelum kita
menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Kita bersyukur ya, tahun ini ada 2 mahasiswa alumni SKM yang menyelesaikan kuliah mereka dan akan kembali ke Kalimantan dalam minggu ini. Ada saudara Kelly, mana Kelly? Silahkan maju, satu. Marley, ada Marley? Silahkan maju sini ya. Kalau dulu kan biasanya almarhum selalu panggil mereka, ya, oke ya, ke tengah lagi. Iya. Nah, jadi mereka sudah menyelesaikan kuliah mereka, ya, dengan berapa tahun? 4 ya, 4 tahun. Ya. Dan mereka akan kembali ke Kalimantan Barat, ke Yayasan Mika, ke SKM untuk melanjutkan pelayanan di sana. Ya, sebelum saya nih, coba kalian pegang mic dulu ya, biar ini tanggung jawab kita terhadap mereka ya, biar mereka juga bersaksi di hadapan kita, berjanji di hadapan Tuhan melayani sungguh-sungguh ya. Ya, apa komitmenmu setelah kamu tinggalkan Jakarta dan kembali untuk melayani di SKM? Berusaha menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Oke, ya, bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pada Marliana, Kelly. Ya, sama seperti Marley, semoga kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami nanti di Kalimantan dengan baik, sesuai harapan almarhum juga. Oke, ya, oke ya, kita kasih aplaus untuk mereka. Iya, Marley, Kelly, mereka sama-sama ngambil akuntan ya, akuntan. Di sana kamu sudah tahu apa tugasmu bagian apa? Bagian keuangan. Keuangan untuk bagian dapur. Bagian dapur ya. Nanti Bapak Ibu kalau ke sana bagian dapur ini nanti siapa tahu mission trip ya. Ya. Kelly. Kalau saya bagian SPP. SPP. Dari PAUD sampai STT. Oh, oke. SPP dari PAUD sampai STT. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan kita ini walaupun tempat kecil di sini tapi pelayanan kita besar sekali. Karena itu mari kita sama-sama terus berjuang, bergandengan tangan, mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya untuk Tuhan. Ya, oke, silahkan duduk Kelly dan Marley. Kapan kalian berangkat? Tanggal 8, ya tanggal 8 mereka berangkat tinggalkan Jakarta. Ya, selamat menikmati SKM. Ayo, silahkan duduk. Iya, kita saksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Ekumene Rabu 8 Desember 2021 pukul 12.00 dengan tema Natal, Momen untuk Memberi atau Menerima akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 9 Desember 2021 pukul 11.00 dengan tema Rahasia Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena via Zoom. Coffee Break, Jumat 10 Desember 2021 pukul 19.00 ditiadakan. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Bapak Setia Diana via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 16.00 ditiadakan. Ibadah minggu depan. Sekolah Minggu, Minggu 12 Desember 2021 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum, Minggu 12 Desember 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Natal yang tersembunyi, tidak ada yang mengenalnya, Rally Natal 1, yang akan disampaikan oleh Pendeta Robi Moninka
di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu Anda ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, salam sejahtera. Minggu depan kita sudah mulai rally Natal 1. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus ikuti pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan kegiatan doa pagi masih tetap dilakukan di Sabtu ya. Kami mendorong, mengingatkan kita, ayo untuk sama-sama masuk di link Zoom untuk berdoa bersama-sama. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.